Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak soleh dan soleha? Alhamdulillah, tetap semangat belajar di rumah. Allahu Akbar. Baik anak-anak, hari ini kita bertemu lagi dalam mata pelajaran PAI dan Budi Pekerti. Dalam materi ini Bapak akan menyampaikan materi yang ketiga dalam bab beriman kepada Allah melalui kitab-kitabnya dan juga apa yang terkandung dalam kitab-kitab yang Allah turunkan kepada hamba pilihan Allah Subhanahu wa taala. Baik, mari sebelum kita mulai belajar pada hari ini materi PAI dan Budi Pekerti, kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, setelah kita melaksanakan basmalah, semoga apa yang kita lakukan pada hari ini selalu mendapatkan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dalam materi ketiga ini Bapak akan menyampaikan tentang kitab Allah membawa ajaran terpuji. Jadi setiap kitab yang Allah turunkan kepada hambanya yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, di antaranya Nabi Daud, Nabi Musa, Nabi Isa, dan terakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kitab yang diturunkan kepada beliau-beliau itu membawa ajaran kebenaran atau membawa ajaran yang terpuji. Terpuji itu adalah artinya baik, yang patut diikuti oleh umat manusia agar umat manusia selamat di dunia dan di akhirat. Minggu lalu kita sudah belajar tentang wahyu Allah diturunkan kepada siapa saja, di antaranya kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil, dan terakhir kitab Al-Qur'anul Karim. Baik, Bapak akan munculkan slide-nya. Jadi kitab suci Allah memiliki kandungan yang bermanfaat bagi umat manusia. Tujuan diwahyukannya kitab suci adalah untuk memberikan petunjuk kehidupan. Para rasul yang menerima kitab suci berkewajiban menyampaikan kepada umatnya. Umat yang mengikuti ajaran kitab suci akan selamat hidupnya baik di dunia dan di akhirat. Jadi tujuan diturunkannya kitab suci adalah untuk menjadi pedoman bagi umat manusia di dunia agar selamat di dunia dan di akhirat. Yang pertama adalah tujuannya pedoman dari kitab suci adalah berperilaku terpuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Berperilaku terpuji kepada Allah Subhanahu wa taala ialah setiap muslim wajib melaksanakan ajaran-ajaran terpuji yang tertuang dalam kitab suci Al-Qur'an, seperti melaksanakan sholat, berpuasa pada bulan Ramadan, berzakat, bersedekah, dan bermuamalah yang benar sesuai tuntunan Islam. Kedua, berperilaku terpuji terhadap sesama dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan sehari-hari kita harus selalu ingat untuk melakukan perbuatan terhadap sesama seperti perbuatan baik, diantaranya terhadap sesama seperti kita di sekolah, di lingkungan rumah, dan di lingkungan umum. Jadi berperilaku terpuji terhadap sesama dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya adalah ketika kita berada di sekolah, di lingkungan sekolah, di lingkungan rumah, kita harus berbuat baik kepada sesama manusia. Next. Kemudian yang ketiga, berperilaku terpuji terhadap hewan dan tumbuhan. Berperilaku terpuji terhadap hewan dan tumbuhan diantaranya adalah kita menyirami tanaman apabila kita memiliki tanaman di rumah, kemudian memberi makan hewan-hewan yang kita pelihara, dan tidak merusak tanaman yang menyakiti hewan. Dan tidak merusak tanaman ataupun menyakiti hewan. Jadi cara kita berperilaku terpuji terhadap hewan dan tumbuhan, pasti dong
anak-anak di sini pasti ada yang suka menanam, ada yang suka memelihara hewan peliharaan. Nah, untuk itu Al-Qur'an mengajarkan kita untuk berperilaku terpuji terhadap hewan dan tumbuhan. Jadi setiap hari kita jangan lupa untuk menyiraminya, memberi pupuk tanaman kita, dan untuk hewan jangan lupa kita beri makan hewan kita. Dan kalau misalnya hewan kita kotor, maka harus kita bersihkan, harus kita rawat. Itu adalah tuntunan berperilaku terpuji terhadap hewan dan tumbuhan yang dibawa yang berasal dari kitab Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya berperilaku terpuji terhadap diri sendiri. Jadi kita pun harus berperilaku terhadap diri sendiri. Setiap manusia harus menyayangi diri sendiri dengan cara menjaga kebersihan badan dan kerapihan penampilan. Jangan lupa untuk selalu berpenampilan yang baik, berpenampilan yang cantik, berpenampilan yang ganteng ya. Artinya yang cantik, yang wanita jangan lupa pakai kerudung, yang laki-laki jangan lupa pakai peci ya. Dan jangan lupa pakai wangi-wangian ya. Biar teman kita kalau lagi kumpul-kumpul dengan teman, jadi ada wangi harum gitu ya. Ya, jadi jangan lupa seperti itu untuk menjaga penampilan kita. Mandi, berwudu ya. Di antaranya adalah kita sayang terhadap diri kita, menjaga penampilan badan, misalnya kebersihan badan, ya kita jangan lupa mandi, menggosok gigi, berwudu. Dan untuk kebersihan penampilan kita jangan lupa kita menyisir rambut, merapikan pakaian. Kalau pakaian baju koko nih hari Jumat, jangan lupa bajunya dikeluarkan, baju kokohnya, jangan baju kokohnya dimasukkan ke dalam celana ya. Iya, baik. Nah, kemudian berperilaku terpuji dengan mencintai lingkungan. Setelah kita mencintai diri kita sendiri, sekarang kita mencintai lingkungan kita. Dalam kehidupan sehari-hari kita akan merasakan nyaman jika hidup di lingkungan yang bersih dan sehat. Untuk itu kita harus melakukan beberapa hal. Apa sih halnya untuk menjaga lingkungan kita, terutama lingkungan sekolah dan lingkungan di rumah kita? Lingkungan sekolah, kalau kelasnya kotor, enak gak belajarnya? Ya, jadi kalau kita pengen nyaman belajarnya, berarti kelasnya kita harus bersihkan. Bagaimana membersihkannya? Disapu kelasnya, dipel kelasnya. Kemudian setelah kita jajan, buang sampah pada tempatnya. Ya, jangan buang sampah sembarangan. Ya, mungkin ini yang bisa Bapak sampaikan tentang kitab Allah membawa ajaran-ajaran terpuji. Di antaranya kitab Al-Qur'anul Karim mengajarkan kita untuk berperilaku terpuji terhadap diri sendiri, lingkungan, kepada Allah Subhanahu wa taala dan lain sebagainya. Baik, itu saja. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.